Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Marnas dengan NIM 23042205. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari matkul pengantar administrasi publik dengan dosen pengampu Bapak DRS Karjuni Datuk Ma'ani MSI. Baik, materi yang akan saya bawakan yaitu etika administrasi publik. Lanjut ke pengertian etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak, kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Istilah moral berasal dari kata Latin yaitu mores, yang merupakan bentuk jamak dari mos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan watak, kelakuan, tabiat, dan cara hidup. Sedangkan dalam bahasa Arab, kata etika dikenal dengan istilah akhlak, artinya budi pekerti. Sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut tata susila. Ki Berchen dalam buku etikanya menjelaskan lebih jelas lagi, etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Kata Yunani ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak artinya adalah adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau kepada masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Lanjut ke macam-macam etika. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Kerangka etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis. Suatu tindakan seseorang disebut etis atau tidak tergantung pada kesesuaiannya dengan yang dilakukan kebanyakan orang. Etika deskriptif mempunyai dua bagian yang sangat penting. Yang pertama ialah sejarah kesusilaan. Bagian ini timbul apabila orang menerapkan metode Istrois dalam etika deskriptif. Dalam hal ini yang diselidiki adalah pendirian-pendirian mengenai baik dan buruk norma-norma kesusilaan yang berlaku dan cita-cita kesusilaan yang dianut oleh bangsa-bangsa tertentu. Apakah terjadi penerimaan dan bagaimana pengelolaannya? Perubahan apakah yang dialami kesusilaan di dalam perjalanan waktu? Hal-hal apakah yang mempengaruhinya dan sebagainya, sehingga bagaimanapun sejarah etika penting juga bagi sejarah kesusilaan. Yang kedua ialah fenomenologi kesusilaan. Dalam hal ini istilah fenomenologi dipergunakan dalam arti seperti dalam ilmu pengetahuan agama. Yang kedua, etika normatif. Etika normatif tidak dapat sekedar melukiskan susunan-susunan formal kesusilaan. Ia menunjukkan perilaku manakah yang baik dan perilaku manakah yang buruk. Yang ketiga yaitu etika deontologi. Etika deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Yang keempat yaitu etika teleologi. Etika teologi menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau bertujuan baik dan mendatangkan akibat baik. Yang kelima yaitu etika keutamaan. Etika keutamaan tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, juga tidak mendasar penilaian moral pada kewajiban terhadap hukum moral universal. Lanjut ke konsep etika. Keputusan dan bertindak. Beberapa aspek utama dalam konsep etika yaitu prinsip keadilan, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip kepentingan publik, dan prinsip integritas. Lanjut ke pendekatan etika dalam administrasi publik. Ada dua pendekatan yang secara umum digunakan dalam etika administrasi yaitu utilitarianis dan deontologi. Pendekatan utilitarianis sebenarnya merupakan salah satu kategori pendekatan dalam kelompok pendekatan teologis, di samping pendekatan etikal egois. Secara ringkas, pendekatan utilitarianis berpendapat bahwa suatu tindakan itu benar apabila mendatangkan manfaat yang paling besar bagi banyak orang. Menurut pandangan penganut pendekatan ini, tidak ada prinsip-prinsip universal yang dapat dijadikan pedoman suatu tindakan. Pendekatan kedua adalah deontologi, dari kata Yunani yang berarti tugas. Pendekatan ini berdasar pada prinsip-prinsip moral yang harus ditegakkan karena kebenaran yang ada dalam dirinya dan tidak terkait dengan akibat atau konsekuensi dari keputusan atau tindakan yang dilakukan.
Lanjut ke organisasi etika administrasi publik. Administrasi publik dapat ditelusuri dari paradigma ilmu administrasi publik. Dalam paradigma dikotomi politik dan administrasi, sebagaimana dijelaskan oleh Wilson dalam Widodo 2001, halaman 245 sampai 246, menegaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu fungsi politik dan fungsi administrasi. Fungsi politik ada kaitannya dengan pembuatan kebijakan atau pernyataan yang menjadi keinginan negara, sedangkan fungsi administrasi adalah berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut. Lanjut ke integritas dalam etika publik. Integritas merupakan prinsip kunci dalam etika publik. Integritas melibatkan kualitas kejujuran, ketulusan, dan moralitas dalam perilaku dan pengambilan keputusan para pejabat publik. Ketika pejabat publik bertindak dengan integritas, mereka membuktikan bahwa mereka memiliki komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip etika dan mampu menjaga kejujuran serta menghindari konflik kepentingan dalam menjalankan tugas publik mereka. Baik, kiranya itu penjelasan saya mengenai materi etika administrasi publik. Banyak maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan yang kurang jelas. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.